Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dewa Motivasi. Sahabat YouTube yang setia di mana saja berada, hari ini saya akan membahas kaitannya dengan dua kelompok yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menjadi seorang konten kreator yang berhasil, menjadi YouTuber yang cukup punya nama, yang viral videonya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang sangat besar tentunya. Dari dua kelompok tadi, diantaranya apa saja? Kelompok yang pertama adalah kawan-kawan yang gabung di YouTube itu disertai karena hobi. Ya. Kawan-kawan yang bikin akun di YouTube disertai karena hobi yang mendalam, hobi ber-YouTube setiap hari, walaupun sebelumnya belum mempunyai akun di YouTube, belum menjadi konten kreator, akan tetapi setiap harinya sudah sangat rajin nonton video-video di YouTube. Kelompok inilah yang sangat berbakat menjadi seorang YouTuber yang sukses, YouTuber yang punya banyak penggemar dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar seperti itu. Jadi kelompok ini. Jadi nge-YouTube itu kalau diawali dengan rasa hobi, maka apapun konten yang dibikinnya itu, setiap video yang diunggah itu adalah berkualitas karena selalu dilakukannya dengan hati, dengan ikhlas, sehingga video-videonya bisa ditonton dengan sangat nyaman, spektakuler, banyak orang suka, begitu. Karena apa? Anda melakukannya itu dengan hati, dengan ikhlas, tidak asal-asalan seperti itu. Ketika disertai dengan hobi. Karena yang namanya hobi, apapun itu kalau kita itu didasari dengan hobi, maka yang namanya capek, lelah, malas itu tidak ada. Walaupun siang harinya itu kerja keras, malam harinya harus bikin konten, malam harinya harus saling menonton ke sesama YouTuber pemula, maka rasa malas itu tidak ada. Karena sengantuk apapun, capek apapun, kita habis kerja di siang hari, itu ketika sudah nonton YouTube, itu ngantuknya hilang dan juga rasa capeknya hilang. Karena kita namanya hobi. Namanya hobi itu harganya mahal. Hobi itu apapun mesti akan dilakukan, apapun harus dikorbankan demi untuk menuruti hobinya. Seperti itu, pada dasar manusia seperti itu. Maka siapapun yang ingin menjadi konten kreator sukses, maka sertailah niatmu dengan istilah hobi. Itu jangan sampai lupa. Jangan karena ikut-ikutan teman-teman bikin akun di YouTube, menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, kemudian ikut-ikutan gitu bikin video, 5 video, habis patah. Kadang-kadang ada hobinya nggak ada, tapi ingin suksesnya mau. Jadi hobi ber-YouTube-nya itu tidak ada, tapi sukses mendapatkan penghasilan dari YouTube itu sangat diharapkan. Oleh itu nonsen kan? Orang suka aja nggak mau dengan YouTube, tapi dia sangat mengharapkan punya penghasilan yang besar dari YouTube. Sehingga yang terjadi setiap hari ngunggah video, setiap hari bikin konten, tapi dianya sendiri sama sekali tak pernah nonton YouTube orang lain, tidak pernah menonton video di dalam YouTube punya teman-teman sesama YouTuber pemula. Ini jelas tidak akan pernah berhasil. Kalau toh ada yang berhasil, itu bukan karena sebuah upayanya yang keras, tapi hanya karena sebuah keuntungan saja yang mendadak, yaitu kalau bahasa Jawanya bejo. Kalau memang sudah bejo orang itu karena takdir Tuhan, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang namanya bejo itu ibarat orang tidak sekolah tapi bisa menjadi orang kaya, itu namanya bejo. Maka jangan pernah ditiru orang itu tidak sekolah aja bisa kaya kok. Kenapa saya harus sekolah? Kenapa harus saya sekolah sampai sarjana?
Itu nggak sekolah aja bisa kaya, bisa sukses hidupnya. Terus kemudian jangan ditiru itu. Karena apa? Itu bisa sukses karena bejo, bukan karena proses. Tapi itu dari 1.000, dari 100.000 orang itu biasanya hanya 1 orang aja karena bejo. Itu adalah pemberian Tuhan secara langsung. Seperti itu, tanpa upaya yang keras tapi dia bisa mendapatkannya. Maka di sini yang perlu saya sampaikan, jika ingin sukses menjadi seorang YouTuber, tentu sertailah niatmu ketika kamu mau bikin video yang pertama. Kamu bikin akun YouTube, kamu menjadi konten kreator itu yang betul-betul sungguh-sungguh disertai dengan hobimu. Seperti itu. Kalau kamu itu karena terpaksa melakukannya, itu juga tidak pernah itu bisa kamu capai dengan maksimal. Tak pernah bisa mendapatkan sebuah keberhasilan yang kamu impikan. Seperti itu. Itu yang pertama tadi, karena hobi. Untuk kelompok yang kedua itu apa? Kelompok yang kedua adalah bagi teman-teman yang kebetulan di sini itu mempunyai sebuah keahlian. Keahliannya apa? Apapun keahliannya. Yang penting dari hasil karyanya itu bisa dijual ke pasar, bisa dipromosikan, kemudian bisa banyak yang tertarik, kemudian membeli produk Anda, membeli dari hasil-hasil karya Anda. Itu adalah seorang YouTuber yang masuk bikin channel YouTube, menjadi konten kreator. Itu adalah niat awalnya adalah ingin mempromosikan dari hasil usahanya. Ingin mempromosikan bahwa dirinya itu mempunyai sebuah keahlian yang orang lain jarang sekali bisa mengerjakannya, sehingga diunggah melalui channel YouTube-nya, maka dipastikan itu bisa diketahui oleh banyak orang. Tidak hanya di dalam negeri, sampai diketahui oleh orang-orang di luar negeri. Maka bisa dipastikan ketika YouTube-nya nanti sudah bisa berkembang, usahanya pun nanti akan ikut berkembang pesat. Bisa mendapatkan penghasilan yang ganda ketika YouTube-nya sudah dimonetisasi. Taruhlah begini, ada salah satu contoh memang punya kawan yang misalnya bikin tentang joran pancing misalnya ya. Tentang bikin pancingnya juga misalnya. Itu kemudian konten-kontennya itu selalu berisi tentang cara bikin joran pancing. Ini kualitasnya begini-begini, penjelasannya seperti itu, kontennya setiap hari. Setiap itu bikin konten, videonya selalu berisi hal-hal tersebut. Sehingga banyak sekali peminat orang itu yang ingin membeli joran pancing kepada si YouTuber tadi. Jadi disitulah YouTube akhirnya dijadikan sebuah partner ya. Kalau sebagai YouTuber menjadi partnernya YouTube, maka sebagai YouTuber juga yang mempunyai sebuah keahlian menjadikan YouTube itu sebagai partnernya, sebagai ajang promosinya di situ. Jadi di situ tidak nutup kemungkinan, walaupun channelnya belum monetisasi, ketika penontonnya sudah banyak, sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, orang datang nggak subscribe, nggak urus, ya. Orang nonton, asal nonton videonya, nggak subscribe, nggak kembali, nggak urus. Yang penting sudah mengetahui bahwa diri orang tersebut mempunyai sebuah keahlian. Sehingga ini nanti juga banyak sekali yang berminat, bisa kontak-kontak. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh para pengrajin ya di Indonesia ini, para pengusaha kecil menengah UMKM itu atau home industry itu juga bisa di sana. Saya cek juga ada yang bikin sepatu, bikin sandal dan seterusnya, dan kemudian di situ biasanya mesti diselipkan nomor WA-nya di kolom deskripsi, sehingga di setiap ada orang menonton kemudian tertarik akan datang di situ, kemudian bisa ngontak melalui nomor WA-nya, dan itu bisa langsung negosiasi harga berapa, bisa dikirim ke mana, itu yang terjadi. Jadi yang saya maksud dua kelompok itu tadi seperti itu. Yang pertama ingin sukses melalui YouTube itu karena didasari dengan hobi yang tinggi, dan yang kedua ingin sukses dari YouTube karena dia itu punya usaha yang dipasarkan melalui YouTube-nya. Itu. Sampai jumpa kembali di video saya yang akan datang. Tetap dukung
video saya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan juga di share. Jangan lupa tombol loncengnya agar setiap saya unggah video terbaru saya, Anda bisa mengikutinya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.